Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-12 dalam program bahasan Bahas Hasil Bacaan. Nah, episode kali ini merupakan episode yang terakhir dalam bab bias kognitif. Setelah ini kita akan masuk ke dalam logical fallacy. Nah, 3 bias terakhir yang akan kita sentuh dalam episode kali ini, yang pertama adalah Concord effect, kedua survivorship bias, dan yang terakhir tak ada yang gratis. Apa saja maksud dari istilah-istilah ini? Mari kita bahas dalam episode kali ini. Yang pertama adalah Concord effect. Nah, kita merasa rugi ketika misalnya kita mengakhiri suatu usaha setelah kita menginvestasikan tenaga, waktu, atau apapun yang kita miliki. Misalnya kan ada orang itu yang pacaran, ketika sudah ketahuan pacarnya itu selingkuh, ketahuan pacarnya itu banyak bohongnya, dia ragu-ragu putus. Kan kalau kita cerita ke orang lain itu paling bilang ya putuskan saja kalau ada pacar seperti itu. Tapi kan dia berpikir begini, tapi semenjak saya pacaran itu saya sudah banyak menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang saya untuk pacar saya. Padahal sudah sejauh ini. Kan kalau kita berpikir secara sekilas, kita akan mengalami kerugian. Kerugian itu adalah rugi investasi yang kita sudah salurkan sebelumnya. Artinya modal yang kita tanam awalnya itu tidak kembali. Nah, akhirnya kita secara tidak langsung kita menuntut kalau modal kita itu yang sudah kita tanam tadi itu kembali kepada kita. Nah, itu yang diinginkan oleh orang yang tidak jadi memutuskan tadi, karena memikirkan, oh, saya sudah banyak mengeluarkan uang, saya sudah banyak memakai waktu untuk pacar saya. Dia tidak mau melepaskan usaha itu, dia tidak mau melepaskan apa yang sudah dilakukan saat ini, walaupun kalau dia lanjutkan itu akan merugikan. Nah, itulah yang disebut dengan Concord effect. Dia tetap melanjutkan sebuah usaha, tapi alasan utama untuk melanjutkan itu bukan alasan yang sangat urgent, bukan alasan yang sangat penting, tapi alasannya itu karena sebelumnya sudah banyak keluarkan tenaga, sudah banyak keluarkan waktu, sudah banyak keluarkan biaya. Nah, itu juga yang terjadi pada pemain judi. Nah, pemain judi itu kan banyak mengeluarkan uang. Siapa juga kan yang tidak mengeluarkan banyak uang kalau berjudi. Nah, orang berjudi itu ketika dia bertaruhan, dia itu banyak-banyaklah pejudi itu yang kalah. Yang saya temui dalam hidup, tidak tahu kalau memang ada jadi kayak di film-film dewa judi itu. Tapi ketika dia taruhan dan dia kalah, dia akan berpikir begini, saya akan tetap di judi. Kenapa? Karena ketika saya tetap di judi, maka modal-modal yang saya sudah keluarkan kemarin itu bisa saja kembali. Kan seperti itu pikirannya. Akhirnya dia terus bermain judi sampai akhirnya hartanya habis. Itulah kenapa orang kalau main judi itu bisa terjebak di dalam. Karena kenapa ada Concord effect ini. Nah, begitu juga kalau kita misalnya nonton bioskop sama teman-teman. Kita sudah bayar mahal-mahal, bayar 120.000. Ternyata film yang dinonton itu film yang kurang bagus, kurang memuaskan, pokoknya kurang lah semua. Akhirnya kita memutuskan pulang saja daripada kita nonton terus di sini. Kan bisa saja ada satu teman yang bilang begini, tapi kita sudah bayar, kita sudah mengeluarkan uang 120.000, masa cuma-cuma saja keluarkan uang. Nah, sedangkan kita sudah sampai di sini, sudah ada di tengah film. Kan ada pertanyaan begitu. Hanya saja kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, kita ketika sudah mengeluarkan tenaga, waktu, atau biaya, kita dihadapkan oleh dua hal. Pertama, modal itu kembali, atau apa yang sudah kita keluarkan itu kembali. Kedua, tidak kembali dalam artian kita rugi.
Nah, ketika kita rugi ini ada lagi dua pilihan. Pilihan pertama, apakah kita ingin tetap melanjutkan usaha itu walaupun kita rugi, ataukah membatalkan usaha itu. Tapi ketika kita membatalkan usaha ini, ya kita tetap rugi, tapi ruginya itu lebih mendingan daripada kita melanjutkan usaha itu. Kalau kita berpikir, maka kita akan memilih untuk tidak melanjutkan usaha itu. Karena kalau kita lanjutkan ya mudaratnya lebih besar. Kan kalau kita belajar usul fikih, ketika kita dihadapkan oleh dua mudarat, maka pilih mudarat yang lebih ringan. Nah, ringannya itu tinggalkan, walaupun memang kita sudah keluarkan banyak hal, tapi ternyata tidak membuahkan hasil, malahan makin merugikan. Kalau kita lanjutkan, ya batalkan saja, daripada kan bikin susah-susah. Tapi bukan berarti karena semakin merugikan itu ya ini kita tidak bisa lanjutkan. Artinya begini, kita tetap melanjutkan karena alasannya itu ya investasi ini yang kita jadikan alasan utama. Maksudnya begini, ada memang hal-hal juga yang ketika kita lanjutkan sekilas kan kelihatan merugikan, seperti misalnya membangun channel. Kalau kita lihat awal-awal itu sekilas merugikan. Saya tidak tahu kalau misalnya video ini akan dinonton sampai 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Yang jelas awal-awal kalau kita lihat itu, membangun channel itu adalah sesuatu yang merugikan. Kalau kita lihat materinya, sangat merugikan. Karena kenapa? Kita membuang tenaga, membuang waktu dan biaya. Tenaga itu ya tenaga bicara seperti ini, waktu menggunakan waktu ketika berbicara, dan biaya kuota ketika upload. Nah, tapi kalau usaha seperti ini tidak dilanjutkan, ya masalahnya itu tidak akan berkembang. Maksudnya saya mengatakan tidak usah lanjutkan usaha ini begini. Ketika kita melanjutkan sebuah usaha dengan alasan investasi alasan sudah mengeluarkan modal itu saja, dan tidak ada alasan yang lebih logis dan lebih maslahat ketika kita melanjutkan usaha itu, mendingan tinggalkan saja usaha itu. Tapi kalau kita memiliki alasan yang lebih logis daripada sekedar investasi, maka silahkan lanjutkan usaha itu walaupun sekilas kelihatan merugikan. Nah, misalnya membangun channel kan, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, itu akan memakan tenaga, waktu dan biaya. Tapi ketika kita melihat lagi, ternyata tidak semua orang memikirkan investasinya ini. Ya karena memang dia ingin membangun channel itu. Karena memang kalau dia berusaha, maka channelnya akan berkembang. Ini kan alasan yang lebih logis daripada sekedar investasi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Ada juga memang walaupun alasannya ya masuk akal, tapi kan tidak semua yang masuk akal itu faktual, tidak semua yang masuk akal itu realistis. Ada juga yang masuk akal ternyata bertabrakan dengan fakta. Nah, itu yang perlu kita lihat. Artinya kita tahu-tahu saja, kita pintar-pintar saja lihat yang mana kita harus lanjutkan, yang mana tidak. Yaitu kembali kepada kita masing-masing. Ya, pintar-pintarlah melihat keadaan, pintar-pintarlah melihat konteks. Nah, contoh real yang ada di buku itu ya proyek pesawat supersonik yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis sekitar tahun 1950-an. Nah, sebenarnya mereka tahu kalau proyek pesawat supersonik ini merupakan proyek yang sangat susah kalau tetap dilanjutkan. Ya dekat-dekat mustahil lah. Tapi ketika ditanya tentang kenapa mereka tidak hentikan saja, ya pikirnya begini, kan kita sudah investasi banyak-banyak, kita sudah keluarkan uang banyak-banyak, untuk apa kita hentikan? Kan berpikirnya itu investasinya ini yang masalah. Ketika kita jadikan investasi ini sebagai alasan pokok, motif pokok untuk melanjutkan sebuah usaha yang ternyata semakin merugikan, nah itulah yang dimaksud oleh Concord Effect. Nah, jadi solusinya itu dalam mengambil keputusan itu tetap harus rasional.
Dan kita tidak usah menjadikan terlanjur membayar, terlanjur berinvestasi, terlanjur berkorban itu sebagai motif utama kita mengambil keputusan. Masih ada hal-hal yang lebih logis, hal-hal yang lebih rasional untuk kita jadikan pertimbangan yang lebih baik. Oke, itu yang ke-31. Selanjutnya survivorship bias. Nah, jadi kita kadang-kadang itu selalu membayangkan diri kita itu lebih sukses daripada tidak suksesnya. Artinya kita selalu meninggikan kemungkinan sukses, menganggap kemungkinan sukses itu kita besar daripada kegagalan. Karena apa? Karena melihat orang lain juga sukses. Padahal kan begini logikanya, kisah hidup kita belum tentu sama dengan kisah hidup orang lain. Apalagi kan kalau kita mau lihat kenyataan yang pahit, yang tidak adil lah, misalnya pada sebagian negara atau pada sebagian perusahaan, mereka itu akan lebih mudah menerima orang yang casingnya atau wajahnya itu good looking lah, daripada orang-orang yang istilahnya ya kalau dilihat saja itu sudah tidak membuat nyaman. Itu kan kenyataan-kenyataan yang tidak adil. Nah, kalau kita berpikir bahwa orang lain itu sukses, maka otomatis kita juga akan sukses. Ya, kita timbang-timbang lagi, apakah nasib kita itu akan sama dengan orang lain atau tidak. Kenapa kita bisa berpikir seperti ini? Karena media massa atau kehidupan sehari-hari kita itu lebih banyak mengangkat kisah-kisah sukses daripada kisah-kisah gagal. Soalnya orang-orang itu tidak tertarik mengangkat kisah-kisah orang gagal, tidak tertarik. Kapan kisah-kisah gagal itu akan ditahu? Ketika ada kisah-kisah keberhasilannya. Kan ada tuh orang kalau sudah berhasil akan cerita, oh saya dulu itu begini, kegagalan saya itu dulu seperti ini, dulu saya gagal, kemudian setelah saya gagal barulah saya sukses. Kan cerita-cerita yang seperti itu kita pernah dengar. Tapi kita tidak pernah dengar, atau mungkin jarang sekali kita dengar, ada orang yang sudah berusaha tapi sampai sekarang tidak berhasil. Nah, tapi kan ini bisa membuat kita jatuh dalam bias yang seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat lebih nyata lagi, nah ini contoh. Di balik penulis yang terkenal ada ratusan penulis yang bukunya tidak terjual. Ini satu kegagalan. Tapi yang mengalami kegagalan ini adalah ratusan. Nah, di balik kegagalan ini lagi ada yang lebih gagal lagi, ratusan lagi yang tidak terjual bukunya. Bukan, yang tidak diterima bukunya oleh penerbit. Nah, ini lebih gagal lagi. Di balik yang lebih gagal ini ternyata ada yang lebih parah lagi. Nah, bukan hanya ditolak, tapi emang tidak mampu menyelesaikan naskahnya. Ada yang lebih parah lagi. Ini yang paling parah, menulis saja masih kesulitan. Kehidupan atau pola seperti ini tidak hanya berlaku dalam dunia-dunia kepenulisan, tapi dalam dunia-dunia lain juga ada, seperti dunia konten kreator ada mungkin yang konten kreator terkenal, tapi di balik adanya konten kreator terkenal itu masih ada konten kreator yang tidak terkenal. Kan yang tidak terkenal ini atau kurang laku kontennya itu kan tidak diekspos ceritanya. Yang kebanyakan diekspos ceritanya itu yang terkenal saja, itu pun yang berhasilnya saja. Nah, karena melihat kecenderungan manusia yang lebih suka yang sukses ini, akhirnya media-media itu hanya mengangkat kisah-kisah sukses saja. Jadi kalau kita melihat diri kita sukses karena orang lain juga itu sukses, ya sekali lagi timbang-timbang lagi. Supaya kita tidak tertipu, ya jadi solusinya itu ya berusaha mengenali diri dan menggali kapasitas diri sendiri. Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena keberhasilan yang paling nyata dalam diri kita itu ketika kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sekarang. Kan teknik yang seperti ini juga sering dipakai oleh
ini marketing. Oh, kalau kamu begini maka kamu itu seperti orang lain juga. Kalau kamu pakai begini maka akan begini. Intinya ini kan itu yang dipakai oleh logika-logika testimoni. Nah, jadi berhati-hatilah dengan cara berpikir seperti ini. Karena cara berpikir seperti ini akan membuat kita terus bersaing dengan orang lain. Padahal itu hal yang sia-sia. Oke, kita lanjut ke 33. Yang terakhir, tidak ada yang gratis. Nah, kadang-kadang kita menganggap bahwa sebuah tawaran itu selalu gratis. Nah, misalnya kita beli, kalau di Makassar itu ada namanya karopo-karopo atau cemilan-cemilan. Nah, itu karopo-karopo itu cemilan-cemilan itu kan ada kadang di pembungkusnya itu gratis ini. Iya, memang gratis mainan-mainan kecil itu, tapi gratisnya itu melalui pembelian keripik-keripik itu. Artinya pada hakikatnya tidak gratis. Cara mendapatkan gratisnya itu harus lewat berbayar, sama dengan bayar tambah gratis, sama dengan pada hakikatnya kembali lagi berbayar. Kan seperti itu. Kenapa ada gratis-gratis ini? Ya supaya dapat untung. Orang tertipu dengan kata gratis, padahal sebetulnya tidak gratis. Kan kadang-kadang itu ada beasiswa. Ada kawan di Mesir itu, dia dapat beasiswa secara cuma-cuma, katanya seperti itu. Tapi syaratnya untuk dapat beasiswa ini nanti pulang harus mengabdi di lembaga tertentu. Kan itu sudah bayar. Bayarnya itu adalah bayar jasa, bayar waktu dan tenaga di masa yang akan mendatang. Ambil dulu barangnya, bayarnya belakangan. Kan seperti itu. Artinya beasiswa ini dibayarnya bukan pakai uang, tapi dibayarnya pakai tenaga dan waktu. Nah, jadi lagi-lagi iming-iming gratis itu ternyata di baliknya ada berbayar. Karena kenapa? Ya watak alami manusia itu tidak ada yang mau rugi. Siapa juga yang mau rugi? Kan siapapun yang akalnya sehat, kalau ditanya apakah Anda mau rugi, jawabannya itu tidak perlu kita tunggu lama-lama, pasti bilang tidak ada yang mau rugi. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa ketika kata gratis, jangan berpikir bahwa itu betul-betul gratis. Bisa saja di balik kata gratis itu ada tumpukan tuntutan yang menunggu di belakang. Nah, tapi jangan kira juga, kan ada tuh di daerah di Bugis itu ada sebuah tradisi. Kita itu ya sipakat tahu istilahnya, atau sombere saling bantu membantu, saling berbagi, saling ini dan itu, saling melengkapi lah yang simpelnya. Nah, tapi ketika misalnya kita memberikan sesuatu, lazimnya itu atau seharusnya juga ya kita akan diberikan. Begitu juga nanti yang memberikan kita itu akan kita berikan sesuatu pada waktu yang akan datang. Nah, tapi tidak berarti semua yang memberi dan berbagi ini adalah hal-hal buruk. Justru karena adanya memberi dan berbagi ini, maka manusia itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena kalau tidak ada itu ya manusia sudah lama punah. Kan yang pasti itu kita tidak bisa membuat hal-hal yang kita butuhkan. Kita butuh orang lain untuk membuatkan. Maka dari itu ada jual beli. Ada jual beli sebagai solusi keterbatasan kita. Nah, memberi dan berbagi itu ya mencakup misalnya saling tolong menolong, mencakup dalam hal-hal sosial, dalam jual beli dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak usah terlalu senang kalau misalnya kita diundang atau kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Artinya jangan terlalu senang ini ya, jangan merasa bahwa kita itu tidak punya lagi tanggungan apa-apa, kita tidak punya lagi balasan apa lagi yang akan kita lakukan kepada orang lain. Justru karena kita sudah diberikan kebaikan, sebagai orang yang tahu diri ya kita kasih lagi orang lain. Kan seperti itu kalau kita membahas moralnya. Jadi ya karena adanya moral pada diri manusia,
dan tidak adanya manusia yang mau rugi, maka lazimnya kita akan menerima bahwa sejatinya tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau misalnya ada yang menawarkan ini dan itu, ya kita lihat lagi, jangan sampai di balik tawaran itu ternyata ada iming-iming permintaan yang sifatnya tersirat. Ada yang seperti itu. Ya walaupun misalnya tidak kita memberi atau ada orang yang memberi kita sesuatu, ya anggaplah kita tidak diminta untuk memberi dia lagi sesuatu yang lain. Tapi paling tidak kita misalnya diminta untuk berterima kasih atau menganggap orang itu sebagai orang yang berjasa. Nah, artinya ketika kita dituntut seperti itu, secara tidak langsung kita disuruh membayar dengan memiliki anggapan seperti itu, melakukan perbuatan feedback seperti itu. Nah, kurang lebih demikian. Jadi tidak ada yang betul-betul gratis. Jadi kalau kita diberikan sesuatu, yang pertama harus kita ingat itu apa yang akan kita berikan lagi kepada orang lain. Sebenarnya memberikan orang lain sesuatu itu tidak ada ruginya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan orang lain sesuatu itu, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Oke? Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah ya itu dari saya, kalau yang benar-benar itu dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau yang bengkok diluruskan di kolom komentar. Wallahu Ta'ala a'lam.